Di awal tahun ini, kemunculan MatePad 11,5 Papermate di harga 6,5 juta dengan bonus full aksesoris selama masa promo memunculkan kebingungan di segmen tablet 6 jutaan yang menurut saya semua sama bagusnya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Nah, di video ini saya mau narrowing down kedua tablet aja, MatePad 11,5 Papermate dan Samsung Tab S9 FE. Yuk kita bahas kembali di channel My Canvas with me Mike as always, and here we go. Sebelum lanjut nonton video ini, teman-teman pastikan sudah nonton dua video review MatePad 11,5 Papermate dan Samsung Tab S9 FE yang udah saya upload beberapa minggu kemarin. Karena video ini saya nggak akan bahas ulang sedetail video reviewnya, jadi untuk full reviewnya bisa nonton di sana ya guys. Untuk linknya juga nanti bakal saya kasih di deskripsi. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu. Karena ini opini pribadi, jadi apa yang saya lihat bagus bisa jadi berbeda dengan apa yang teman-teman lihat bagus, dan itu sah-sah aja karena beda pandangan itu biasa. Kalau bicara soal gadget, menurut saya pertanyaan yang benar bukannya bagus yang mana. Karena bagus bisa dilihat berbeda dari berbagai macam sudut pandang. Kalau misalnya kita bandingin Redmi Pad SE harga 2 jutaan dengan iPad 9 harga 5 jutaan, kalau ditanya bagus mana, ya spontan kita tentu akan menjawab iPad 9, ya nggak? Tetapi bagi orang yang punya budget sangat terbatas tapi perlu tablet, maka tablet harga 2 jutaan adalah harga yang sangat bagus. Buat orang itu, maka tablet yang bagus adalah yaitu yang harga 2 juta itu. Karena untuk saat ini, barang yang sanggup dia beli adalah yang itu. Saya selalu punya prinsip, the best tool is the one you have in your hand right now. Jadi menurut saya prinsipnya ya beli sesuai kebutuhan aja dulu. Kalau ada rezeki lebih, punya margin keuangan yang lebih lega, bisa upgrade nantinya. Nggak usah beli device yang terbaru, atau varian paling tinggi, storage paling besar. Karena ujung-ujungnya, biasanya sih, semua kelebihan-kelebihan yang kita bayar mahal itu, biasanya loh, nggak terpakai. Jadinya overkill banget device-nya, which is ya nggak apa-apa juga sih. Kalau punya device yang overkill lah istilahnya ya, atau melebihi kebutuhan kita gitu. Siapa tahu di waktu yang akan datang kelebihan-kelebihannya itu akhirnya toh terpakai atau menjadi kebutuhan kita, ya nggak? Yang penting sesuaikan dengan budgetnya aja. Tapi kalau memang budget terbatas, sebaiknya sih kita pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan kita aja dulu. Dan juga sesuai dengan kantong kita. Oke, masuk ke perbandingan Huawei MatePad 11,5 Papermate dan Samsung Tab S9 FE. Dua tablet yang akan kita bahas ini sangat mirip dari segi harga dan performa. Susah banget buat memutuskan mana yang lebih baik, karena dua-duanya punya kelebihan masing-masing yang sama-sama menggoda. Langsung yuk kita bahas apa sih bedanya dan mana yang menurut saya lebih unggul di tiap-tiap kategori penilaian lah. Nanti saya akan kasih poin masing-masing. Dari segi ukuran layar udah beda. MatePad ini punya ukuran layar 11,5 dengan rasio yang unik juga, 3:2. Sedangkan Tab S9 FE dengan 10,9 inci, ini rasionya 16:10. Dan kalau dari segi ukuran layar doang nih ya, tanpa memperhitungkan aspek lain, maka saya lebih suka ukuran dan rasionya MatePad 11,5 Papermate. Tetapi Tab S9 FE sudah mengantongi gamut coverage DCI P3 di layarnya. Sedangkan MatePad 11,5 Papermate ini masih 100% sRGB. Jadi color coverage-nya lebih luas Tab S9 FE. Tapi tunggu, MatePad 11,5 ini sudah 120 Hz refresh rate-nya, sedangkan Tab S9 FE ini masih 90 Hz. Apalagi MatePad 11,5 Papermate ini punya fitur anti-glare yang nano level etching teknologi itu ya, yang memberikan anti-glare permanen tanpa mengorbankan kontras layar secara drastis. Dan juga perlu dimention layarnya enak banget dipegang, enak banget disentuh, smooth rasanya di jari. So untuk layar, saya lebih berat ke MatePad sih daripada layar Tab S9 FE. Masuk ke dapur pacunya, Samsung menggunakan Exynos 1380 miliknya Samsung sendiri, sedangkan MatePad memakai prosesor dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Keduanya menurut saya bisa dibilang seimbang. Dalam beberapa aspek di atas kertas, macam point benchmark, ya Snapdragon 7 Gen 1 ini lebih unggul. Tapi ada beberapa aspek di mana Exynos 1380 lebih unggul. Seperti misalnya frekuensi GPU-nya ini lebih tinggi daripada Snapdragon
7 Gen 1. Tapi secara overall dari hasil benchmark sana sini itu Snapdragon 7 Gen 1 memang menang tipis lah dari Exynos 1380. GPU-nya juga yang Snapdragon itu kan GPU-nya pakai Adreno 644 di MatePad ini ya. Memiliki 1013,8 gigaflops dibanding ini. Ini GPU-nya pakai Mali G68 MP5. Untuk Tab S9 FE ini hanya punya 608 gigaflops. Flops itu adalah singkatan dari Floating Point Operation per Second yang merupakan pengukuran performa komputer. Walaupun begitu, GPU-nya Tab S9 FE ini juga nggak bisa dibilang jelek ya. Ini frekuensinya lebih gede, execution unit-nya lebih banyak. So singkatnya dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, kedua chipset ini bisa dibilang sebanding. Tapi Snapdragon tuh sedikit lebih oke di sisi performa secara keseluruhan. Kompatibilitasnya dengan begitu banyak aplikasi dan juga games, itu juga jadi pertimbangan loh. Oh ya, saya melakukan sedikit tes perbandingan kedua performa tablet ini kalau digunakan untuk render video 4K di aplikasi editing video CapCut yang file videonya nggak panjang sih, cuman 1 menit 3 detik. Videonya dikasih efek yang sama, overlay track yang sama, dan hasilnya lebih cepat rendernya MatePad 11,5 Peppermate dengan Snapdragon 7 Gen 1 daripada S9 FE yang pakai Exynos 1380. Tapi memang terpautnya juga tipis banget. MatePad selesai dalam waktu 1 menit 18 detik, sedangkan S9 FE selesai render dalam waktu 1 menit 24 detik. Ya, seperti yang saya bilang, performanya mirip-mirip lah. Tapi kalau menurut saya, kalau kita mau cari pemenangnya, saya rasa ini pemenangnya. MatePad dengan Snapdragon 7 Gen 1. RAM dan internal storage juga kadang jadi pertimbangan kita, terutama internal storage ya. Karena tablet-tablet gini beberapa ada yang bisa di-expand, ada yang enggak. MatePad 11,5 Peppermate itu hanya ada satu pilihan kombinasi RAM dan storage ya, itu di RAM 8 GB dan storage 256 tanpa adanya slot memory card untuk expand storage tambahan. Sedangkan di Samsung Tab S9 FE, kalau di model yang rentang harga yang sama dengan MatePad ini, dapatnya cuma 6 GB RAM dan storage-nya 128 GB. Tapi Tab S9 FE ini ada slot micro SD up to 1 TB. Gila nggak? Tinggal beli memory card berkualitas baik ya, jangan yang abal-abal. Jadi nambah tuh storage-nya dengan signifikan. Kan di OS Android itu ada pilihan ya untuk memindahkan instalasi aplikasi ke memory card yang terpasang di device-nya. Memang nggak semua aplikasi bisa begitu, tapi beberapa bisa ya. Dan itu bisa ngebantu banget. Tapi syaratnya memory card-nya harus yang high speed ya. So, di bagian ini, meskipun initially MatePad 11,5 Peppermate punya storage lebih luas dari Tab S9 FE dan RAM lebih besar, tapi in the long run, Tab S9 FE punya pilihan untuk expand besaran storage-nya. Jadi bagi saya, dua-duanya ini punya nilai plus. Jadi untuk kategori ini saya kasih dua-duanya poin. Untuk audio, itu sama-sama mereka berdua tidak punya audio jack port, tapi MatePad 11,5 Peppermate ini punya 4 speaker, sedangkan Tab S9 FE hanya ada 2 speaker stereo, tapi untuk urusan suara saya rasa keduanya hampir-hampir mirip ya. MatePad 11 Peppermate dengan Huawei Histon 8.1 dan Tab S9 FE dengan AKG untuk audionya. Kita cobain yuk. Kalau Samsung punya speaker itu lebih ke clarity dan bright. Tapi kalau MatePad punya ini lebih berbody, lebih tebal gitu suaranya, tapi dia nggak terlalu, karakternya nggak terlalu bright ya. Lebih ke agak sedikit mendem gitu. Dua-duanya cukup oke sebagai speaker tablet. Saya sih cukup puas dengan speaker kedua tablet ini ya. Jadi kalau bisa dibilang di kategori ini, so keduanya saya kasih poin di bagian ini. Oke, untuk kamera, I gotta say Samsung Tab S9 FE punya sensor lebih baik di kameranya.
Kelihatan dari hasil-hasilnya, di low light pun lebih unggul daripada MatePad 11,5 Peppermate. Kamera depan sama-sama wide, tetapi kamera depan Tab S9 FE kelihatannya lebih jernih dan lebih tajam dibandingkan kameranya MatePad. Meskipun kalau dari segi fitur-fitur pengambilan gambarnya juga MatePad udah cukup oke. Ada panorama, ada time-lapse, ada juga khasnya tablet yang dipakai kerja gitu ya. Yaitu ada scan dokumen yang penting buat kerjaan. Ada tuh di MatePad. Tapi di kameranya Samsung Tab S9 FE bukan ada scan dokumen, bahkan ada juga ekstrak teks dari dokumennya. Bisa di copy paste teksnya ke aplikasi pengolah teks. Wah, berguna banget. Mantap. UI-nya Samsung, mantap. Game changer banget itu untuk profesional. Selain itu ada translate juga langsung dari mode kamera. Dan juga ada AR, bisa create emoji avatar kita dan menempatkannya di dalam frame. Ketika kita mau motret, ada emojinya, ya lucu-lucuan lah. Tapi bisa. Banyak fitur-fitur perintilan juga yang bikin kamera Samsung Tab S9 FE ini kelihatan kayak lebih menarik aja. So, untuk pemenangnya di kategori kamera, saya harus kasih ke Tab S9 FE. Samsung Tab S9 FE juga punya kelebihan yang jelas nggak dimiliki oleh MatePad 11,5 Peppermate, yaitu soal connectivity. Tab S9 FE dan MatePad 11,5 sama-sama udah Wi-Fi 6 dual band. Bukan soal itunya, kalau soal itu mereka sama-sama udah cukup oke, udah pakai Wi-Fi 6. Lebih ke soal Tab S9 FE punya pilihan model yang ada SIM card, dan ada juga eSIM. Memang harganya lebih mahal 1 jutaan sih kalau versi yang ada SIM-nya. Tetapi keberadaan eSIM juga sebenarnya udah luar biasa banget. Sekarang eSIM itu masih umumnya ranahnya smartphone flagship gitu lah. Tapi memiliki eSIM di tablet yang notabene adalah varian termurah dari jajaran seri S9, ya ini sih mantap ya. Tapi memang bukan tipe yang ini. Kalau ini tipe Wi-Fi only yang harganya 6,5 juta. Bukan cuma itu, Samsung Tab S9 FE juga punya location sensor, ada GPS, GLONASS, dan teman-temannya lah, yang memungkinkan tabletnya dipakai sebagai navigasi map di mobil juga bisa gitu, asal ada koneksi internet aja. Ini banyak yang suka nanya soalnya, bisa nggak bang kita kalau buat pakai sebagai navigasi? Kalau ini memang ada map, cuman dia pakai koneksi internet aja. Kalau pakai internet aja kan kita bisa determine lokasi juga, tapi sebenarnya kalau mau akurat itu tetap harus ada GPS-nya. Memang Huawei tidak merilis yang ada GPS katanya, dan nggak merilis yang ada SIM card untuk MatePad 11,5 Peppermate. So untuk ini saya kasih poinnya tentu saja buat Samsung Tab S9 FE. Nah, kalau bicara drawing experience ini susah banget karena dua-duanya bagus. Kalau kita bicara dari kenyamanan stylusnya, di satu sisi M Pencil generasi 2-nya Huawei yang dengan form factornya seperti itu tuh ideal banget buat tangan saya. Beratnya, ukurannya, juga performanya sesuai ekspektasi. Love it. Nggak berlebihan rasanya kalau saya berpendapat Huawei itu sukses bikin stylus berkualitas dengan M Pencil generasi 2. Dan sekarang bahkan udah ada generasi 3-nya dengan level pressure yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau M Pencil generasi pertama nggak bagus. Kalau Samsung udah sukses cukup lama dengan S Pen-nya menghasilkan stylus berkualitas. Apalagi sekarang udah bekerja sama dengan Wacom. Waktu di review saya bilang kalau saya kurang suka S Pen tuh bentuknya ramping, terlalu kecil, kurang berat. Sebenarnya banyak cara sih untuk mengakali supaya gripnya lebih enak dipegang. Bisa pakai aksesoris silikon grip dan macam-macam lah ya sebenarnya. Karena ya memang dua-dua stylus ini sama-sama enak, sama-sama bagus palm rejection-nya. Jadi drawing experience-nya juga bisa dibilang sangat mirip. Bedanya di sensasi ujung pen tip-nya aja yang beda bahan. MatePad lebih mirip Apple Pencil yang keras gitu ya. Sedangkan S Pen lebih mirip pen tablet komputer. Kayak Wacom gitu yang agak wobbly sedikit, agak goyang-goyang ujung pen tip-nya. Tetapi itu pun bagi saya nggak bikin saya berat ke salah satu. Dua-duanya masuk kategori enak dipakai gambar. Jadi untuk ini saya nggak ada pilihan lain selain memberikan poin untuk kedua-duanya. Produk-produk tablet Huawei nggak bisa dipungkiri build quality-nya rata-rata bagus. Baik dari tablet 2 jutaannya MatePad SE sampai ke yang tier tinggi macam MatePad Pro. Tentu saja berbanding lurus dengan harganya ya. Tapi bisa dibilang untuk tiap seri MatePad di harga kelasnya masing-masing, build quality-nya oke banget. Meskipun nggak ada keterangan hadirnya perlindungan kaca macam Corning Gorilla Glass atau Dragon Trail di MatePad 11,5 Peppermate ini, tetapi kacanya ini sendiri udah spesial dengan adanya nano level anti glare etching teknologinya. Sedangkan
Tab S9 FE hadir dengan build quality yang sama-sama oke. Nggak ada keterangan yang solid juga soal perlindungan screen-nya. Ada situs artikel yang bilang bahwa screen-nya Tab S9 FE ini dilindungi Gorilla Glass 5. Tapi saya sih nggak yakin ya, karena Samsung sendiri nggak mencantumkan, nggak reveal gitu bahwa ini yes pakai Gorilla Glass gitu ya. Terus kalau saya ngecek di situsnya Corning, perusahaan yang bikin Gorilla Glass, Samsung Tab S9 FE itu nggak ada di jajaran device yang menggunakan Corning Gorilla Glass. Jadi ya bisa saya simpulkan nggak ada proteksi Gorilla Glass juga di tablet Samsung ini. Tapi meskipun begitu, secara body, cover belakangnya, saya suka banget desain-desain metal, unibody, seamless gitu ya, yang nyambung ke depan gitu. Ini dua-duanya kayak gitu juga. Terus bahannya juga oke, solid. Kalau diketok-ketok juga dua-duanya oke. Kelihatan solid gitu ya. Jadi dua-duanya secara build quality sama-sama oke. Tapi di Tab S9 FE itu plus ada perlindungan debu dan air, yaitu sertifikasi IP68 yang memungkinkan si tablet bahkan bisa dipakai di dalam air maksimal di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Wah, gila kan? Harga segini 6 jutaan dapat sertifikasi IP68. Udah macam flagship gitu kan? Karena keduanya sama-sama oke build quality-nya dan mirip juga desain fisiknya. Tetapi Tab S9 FE punya sertifikasi IP68. Ini buat saya pemenangnya Tab S9 FE di kategori ini. Kelebihan utama MatePad yang sejauh ini belum ada yang bisa nyamain itu adalah keberadaan WPS Office PZ Level yang jadi nilai tambah yang bikin tablet lain jadi sedikit ketinggalan. Pakai Samsung Tab S9 FE ini juga sebenarnya bisa aja buat Word, buat ngetik-ngetik, buat jurnal, ya bisa. Ini bisa juga. Cuman memang aplikasi Office di Android belum ada yang seperti WPS Office PC level di MatePad. Dan di MatePad tuh dapetnya gratis lagi. Nggak langganan, nggak beli mahal-mahal. Tampilan Office-nya mirip banget sama aplikasi Microsoft Office di operation system Windows atau Mac ya. Jadi bisa kerja on the go seperti memakai laptop. Atau setidaknya menggantikan laptop dalam banyak hal lah. Di WPS Office PC level versi 2.0 terbaru yang didapatkan pre-install di MatePad 11,5 Peppermint ini juga sudah punya kemampuan printing langsung directly ya, nggak usah install aplikasi-aplikasi lain dari aplikasi printernya gitu. Kan biasanya Canon atau Epson itu ada aplikasi khusus untuk mengkoneksikan si tablet dengan atau si device dengan printernya. Ini nggak usah. Ini bisa direct selama printernya memiliki Bluetooth. Itu bakal mudah terkoneksi sama tablet MatePad ini. Dan juga bisa buka dokumen .doc, .xls, .ppt yang dari komputer. Yang ditanyain orang itu biasanya kalau kita filenya dari komputer itu suka berubah nggak? Atau suka kacau nggak formatnya? Beberapa memang terlihat kacau isi dokumennya. Tapi itu terjadi, saya perhatiin kalau buka dokumen yang sudah lama. Jadi beda versi, beberapa versi Office itu jadi penyebabnya. Kayak misalnya kamu buka dari filenya itu di save dari versi Office yang tahun 2007 misalnya. Atau 2013 gitu. Itu suka ngaco sih. Walaupun memang idealnya baik penggunaan di PC ataupun di tablet, kalau kamu pakai MatePad ya, sama-sama menggunakan WPS Office. Nah itu jadinya lebih optimal tuh. Filenya lebih sinkron, formatnya nggak berubah-berubah gitu ya. So secara overall, untuk dibilang Office friendly, saya rasa MatePad saya kasih poin di situ karena dia memang diciptakan untuk bekerja. Ease of use. Yang saya maksud dengan ease of use di sini adalah kemudahan dalam aspek ekosistem OS. Tab S9 FE menggunakan Android dengan dukungan penuh dari GMS, sedangkan MatePad 11,5 Peppermint pakai Harmony OS 3.1 yang sebetulnya berbasis Android OS juga sih dasarnya, namun dengan berbagai modifikasi. Dikemas sebagai Harmony OS dengan absennya dukungan GMS. Tapi ada HMS atau Huawei Mobile Services, sebuah ekosistem baru yang dikembangkan Huawei. Saingannya GMS lah. Tapi kan masih asing buat kita yang udah terbiasa bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan pakai ekosistemnya Google, ya kan? Nah, kemudahan sign in via Google ketika sign in di akun-akun aplikasi itu nggak ada di Harmony OS. Biasanya kan kita bisa tuh sign in via Google, nggak bisa kalau di Harmony OS. Kita tetap bisa sign in, tapi manual. Masukin email, masukin password, ya itu bisa. Dan juga app gallery-nya Huawei MatePad itu aplikasinya belum selengkap dan sebanyak Google Play Store. Jadi banyak aplikasi di MatePad yang harus di-download dari APK Pure atau dari Gbox.
seperti emulator untuk Google Play lah. Nah, dari Gbox memang kita bisa menggunakan GMS, seakan-akan menggunakan GMS lah ya. Aplikasi-aplikasi Google itu cuma sign in via Gbox itu. Jadi kita sign in-nya bukan di aplikasinya, tetapi kita sign in secara general via si aplikasi yang namanya Gbox itu. Nanti semuanya seakan-akan kita udah masuk ke akun Gmail kita. Saya pribadi belum 100% yakin soal keamanannya, karena kita seakan-akan sign in melalui device lain. Contohnya gini nih, saya karena pakai MadPad ini udah cukup lama, dari MadPad yang sebelumnya gitu ya. Misalnya nih, ketika saya sign in dari Gmail saya, di device utama saya itu kan akan muncul notifikasi. Telah terjadi upaya sign in dari device ini, di lokasi ini, bla 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 gitu kan. Nah, device yang tertulis itu bukan MadPad, tetapi random smartphone gitu, kayak misalnya merek HP Oppo seri sekian gitu ya. Nah, jadi saya agak takut juga apakah ini bakal aman atau enggak. So far sih aman-aman aja. Tetapi kalau memang mau lebih aman lagi, saran saya untuk di MadPad ini saya sarankan kalau kamu sign in via Gbox, pakai akun Gmail-nya baru. Jangan Gmail kamu yang utama atau akun email yang utama. Biar lebih aman. Kalau kamu mau sign in via akun Gmail utama, ya di aplikasi Chrome aja, jangan di Gbox. Gitu ya. Nah, yang gini-gini tuh sebenarnya di MadPad jadi kedengeran ribet. Karena kita sebagai user kudu agak ngulik sedikit. Sedangkan kalau pakai operation system Android di tab S9 FE, itu tuh udah nggak usah banyak ngulik. Atau mikir jalan lain, mikir harus gimana. Nggak perlu. Semuanya udah ada di situ, straight aja, langsung mudah aja gitu. Kita sign in semua karena Android ya. Nah, ini yang saya maksud dengan ease of use, kemudahan pemakaian. Jadi kalau kamu bukan tipe yang mau ngulik-ngulik sedikit begitu, mungkin kamu akan lebih cocok dengan Samsung Tab S9 FE. Makanya untuk kategori ini saya kasih poin untuk Samsung Tab S9 FE. Bicara value for money, tentunya kita harus mengukur dengan uang yang kita spend. Kita dapat apa aja. Gitu kan maksudnya value for money. Itu bukan masalah murah atau mahal, tetapi seberapa besar value atau nilai yang kita dapatkan dengan menukarkan uang kita yang which is punya nilai juga gitu kan. Nah, dengan harga yang relatif sama di 6,5 jutaan, Samsung Tab S9 FE itu sangat minim kelengkapan. Harganya mirip nih, sama nih ya. Charger harus beli lagi. Casing nggak ada nih Samsung. Apalagi keyboard. Nggak ada, harus beli lagi 1 juta sekian gitu ya. Tetapi memang Samsung S9 FE udah ada S Pen. Thanks God, S Pen-nya juga udah include. Kalau nggak dikasih S Pen, saya males banget nih beli tablet ini sebenarnya. Tapi karena ada S Pen. Sedangkan untuk MadPad 11,5 Peppermint itu udah all in. Istilahnya barang datang itu bisa langsung dipakai. Keyboardnya udah ada, case-nya nempel sama keyboard, magnetik gitu ya. Terus case-nya juga oke, ketutup semua gini, aman gitu ya. Dapat mouse juga, charger brick-nya juga udah ada. Dan bahkan ketika masa promo bisa dapat M Pencil generasi 2-nya juga. Tapi kan sekarang udah nggak masa promo bang. Kita kalau beli harganya mahal, mesti beli lagi M Pencilnya. Saya kasih tahu nih ya. Kalau kamu rajin-rajin ngecek di e-commerce, memang kalau produknya masih baru-baru keluar, di masa promo ada bonus M Pencilnya kan. Lalu masa promo habis nih, bakal hilang tuh bonus M Pencilnya. Tetapi kalau kamu nunggu 2-3 bulan, nggak buru-buru beli lah gitu ya, suka muncul lagi loh bundle yang ada M Pencil dengan harga yang sama. Atau kamu bisa cek MadPad yang keluaran yang lama-lama, itu sekarang dijual dengan bundle yang ada M Pencilnya. Lumayan banget. Kalau kamu mau ngecek, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. So, bisa dibilang value for money-nya Huawei MadPad tuh cukup tinggi. Untuk ini, saya kasih poin untuk MadPad. Memang value for money-nya lebih tinggi dari kebanyakan tablet lain. Oke, dari semua kategori ini, ada 11 kategori, poinnya MadPad 11,5 Peppermint dan Samsung Tab S9 FE sama-sama dapat 7 poin. Emang kedua device ini tuh membingungkan karena saya pun mengakui kalau dibilang bagus, dua-duanya bagus. Kalau dibilang worth it, dua-duanya juga worth to buy. Kalau di komen banyak yang nanya, bang kalau saya buat nyatet-nyatet kuliah, saya buat ini gambar-gambar sedikit, cocok nggak? Dua-duanya juga cocok. Nah sekarang kamu tinggal lihat aja dari panjangnya pembahasan-pembahasan yang udah disampaikan di video ini, mana lebihnya dari tiap-tiap tablet, mana kurangnya.
Pertanyaannya adalah, kamu bisa toleransi kekurangannya atau enggak? Berdasarkan kebutuhan kamu tentunya. Kalau kamu bisa tolerir kekurangan-kekurangannya, ya pilih tablet yang itu. Kalau kamu nggak bisa tolerir kekurangannya, ya jangan dipilih. Artinya, yang jadi kekurangannya itu penting buat kamu tuh. Nggak susah kan? Saya tuh nggak mihak Samsung, nggak mihak Huawei. Nggak dibayar juga sama kedua brand itu untuk bikin video-video ini. Murni karena saya juga adalah user sama seperti kamu. Pilihan tetap ada di tangan kamu. Kamu yang bisa menimbang kira-kira mana yang cocok buat saya di antara kedua ini. Oke, terakhir nih. Kamu penasaran kan kalau saya pilih mana? Ini buat saya jujur susah banget jawabnya karena saya sangat suka dua-duanya. Buat saya kedua tablet ini bakal jadi tablet yang paling susah buat saya lepas. Kedua-duanya bagus, ukurannya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dipakai main game enak, dipakai nonton oke. Buat gambar juga asik. Kalau saya nonton Netflix, main game, saya lebih suka pakai MatePad 11,5 Peppermate. Ini enak banget dipegang, layarnya. Screen-nya juga bagus banget dan nggak silau. Warnanya juga enak banget dilihat. Tetapi dalam keseharian, yang sering saya bawa berpergian itu ini, Samsung Tab S9 FE. Bersama iPad Pro saya tentunya. Karena daily driver saya itu sekarang iPad Pro, tapi saya suka bawa second tablet ya. Kadang-kadang bawa ini, kadang-kadang bawa ini, kadang-kadang bawa yang lain. Tapi yang paling sering saya bawa sekarang yang ini. Di Samsung Tab S9 FE ini seringnya saya pakai ngedit video. Browsing-browsing, balesin komen YouTube, dan nggak takut dibawa-bawa keluar rumah karena ini tahan air. Jadi ya emang bener-bener bingung kalau disuruh milih salah satu. Maka saya akan memilih bukan dengan alasan yang mana lebih bagus, tapi saya punya alasan yang agak berbeda ya. Jadi gini, di Harmony OS itu ada App Store-nya ya, namanya App Gallery. Itu tuh belum ada Clip Studio Paint resmi. Meskipun yes, bisa download dari APK Pure, bisa dari Gbox juga, dan bisa sign in juga ke akun yang memang saya kan berlangganan ya. Saya berlangganan tahunan gitu. Bisa sign in juga, activate gitu bisa. Tetapi tetap ada ketakutan sewaktu-waktu bisa crash nggak ya? So far sih oke, saya pakai nggak ada masalah. Tetapi gimana ke depannya? Dan kalau sampai rusak atau crash, nggak bisa komplain. Karena bukan native app yang di-download dari Huawei App Gallery. Sedangkan CSP itu kalau di Android, itu ada di Google Play. Dan bahkan ada di Galaxy Store-nya Samsung. Dan merupakan aplikasi yang digadang-gadang sangat optimize di tablet Samsung. Dan karena CSP adalah aplikasi pegangan saya sehari-hari, saya ngegambar di situ, bikin animasi di situ, ngomik di situ. Maka untuk itu saya kayaknya sedikit lebih condong ke Samsung Tab S9 FE untuk saat ini. Jadi lebih ke arah situ pertimbangannya ya. Bukan karena device-nya bagus mana, tetapi lebih karena Clip Studio Paint resminya ada di Android. Gitu sih. So, segitu dulu video kali ini. Kalau kamu kira-kira kamu pilih yang mana nih di antara kedua tablet bagus ini? Tulis di komen ya. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka video ini. Share juga dan juga subscribe bagi yang belum. Salam berkarya, yang penting mulai aja dulu. Thank you sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.